Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Yefta Tesya, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, LPTK Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan PPL di kelas 12 IPS 2, SMA Negeri 1 Temnabuan, dengan materi interaksi desa kota. Untuk selengkapnya, silakan saksikan video berikut. Selamat siang. Siang. Perhatian, kepada Bapak Guru beri salam. Selamat siang, Bapak Guru. Baik, Bapak Guru, teman-teman, kita berdoa bersama dan bekerja kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Interaksi spasial antara desa dan kota. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, aku akan siswa dulu. Janelia, Hadir Pak Guru. Amelia, Hadir Pak Guru. Gloria, Hadir Pak Guru. Oke. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita, yaitu interaksi spasial antara desa dan kota. Apa itu interaksi? Siapa yang tahu? Interaksi. Apa itu interaksi? Kita akan belajar tentang interaksi spasial antara desa dan kota. Interaksi keruangan dan desa itu diartikan sebagai suatu timbal balik yang saling mempengaruhi sehingga menghasilkan efek bagi daerah kota, hubungannya dengan desa dan kota. Lihat sini ya. Yang kedua, kita lihat itu dibagi ya menjadi tiga. Yaitu yang pertama itu adanya wilayah yang saling melingkapi. Yang kedua, adanya kesempatan berinteraksi. Yang ketiga, adanya kemudahan tidak dalam ruang. Jadi itu interaksi ya, itu interaksi. Apa bisa kasih contoh interaksi dari desa ke kota? Adanya interaksi dari sisi ekonomi itu seperti apa? Maka dari sisi pendidikan, sisi kesehatan, interaksi masyarakat dari desa ke kota. Perpindahan tempat tinggal, Perpindahan tempat tinggal, apa lagi? berdagang. Berdagang ya dari sisi ekonomi. Ke kota supaya itu fasilitas yang lengkap, perpustakaan yang memadai. Kita lihat sendiri ada dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi seperti dagang, bahkan juga di desa atau kampung itu lebih juga dari sisi pertanian itu kan memberikan jualan-jualannya seperti sayur-sayuran itu kan dibawa dari kampung. Yang situ itu ada relasi yang membangun. Di kampung di sayur-sayuran atau durian bahkan bawa ke kota untuk dijual. Itu ada interaksi yang dibangun di situ. Di situ ada teori interaksi ya. Teori.
sekitar situ dikatakan ada juga wilayah lain yang dijelaskan sebelumnya bahwa interaksi dan wilayah dipengaruhi. Ada juga interaksi masyarakat di kota itu dilakukan urbanisasi. Jadi ada dampak bagi masyarakat dari kampung yang tidak dicatat sama dampak. Kalau semakin banyak penduduk melakukan urbanisasi di kota, ada dampak di kota seperti apa? Semakin padat. Apalagi semakin padat penduduk. Macet. Banyak terdapat pemukiman kumuh ya, banyak pemukiman kumuh. Karena kalau di kota kan lahan sempit, susah orang mencari lahan atau tempat yang kosong untuk membangun pemukiman. Jadi ada dampak bagi kota, ada juga dampak di kampung. Karena ketika masyarakat melakukan urbanisasi di kota, apa yang terjadi di kampung? Masyarakat melakukan urbanisasi, apa yang terjadi di kampung? Ketika masyarakat sudah keluar dari kampung, kurangnya penduduk, apalagi jadi itu ada banyak dampak, ada positif, ada negatif. Kalau positif, kalau masyarakat pindah di kota, positifnya apa? Bagi kota, untungnya bagi kota apa? Ketika masyarakat melakukan urbanisasi kota, semakin banyak tenaga kerja. Iya, semakin banyak tenaga kerja. Ada dampak. Lihat sini ya. Sini interaksi desa dan kota itu dibagi oleh Bintarto ya. Dibagi oleh Bintarto itu dibagi menjadi 6, yaitu city, suburban, sampai yang terakhir suburban. Kalau city diartikan sebagai pusat kota. Kalau kita di Indonesia, kalau kasih contoh yang simpel aja di Sorong Selatan. Kalau kita di Sorong Selatan, pusat kota, ibu kota Kabupaten Sorong Selatan di mana? Yang dinamakan city. Naboa. Ada namanya daerah pinggiran, ada sub daerah pinggiran ya, suburban. Itu daerah-daerah pinggiran. Itu distrik yang ada terdapat di daerah-daerah pinggiran kota. Sampai yang jauh sekali itu suburban. Itu daerah yang jauh dari pusat kota. Jadi ini melakukan interaksi ya, interaksi. Kadang ada masyarakat yang ke kota tidak untuk berpendidikan atau tidak mencari kehidupan yang lain, bahkan mereka akan menemukan hal yang tidak diinginkan. Contoh, ya, pengemis, perampokan, pencurian, itu dampak dari migrasi. 2010 itu kan 237 juta jiwa, sedangkan rentang waktu 10 tahun sampai 2020 BPS Pusat tercatat 270-an. Jadi setiap tahun ribuan lapangan kerja. Kalau tidak, dia akan pengaruh sini. Ya kan? Ada dampak-dampak yang terjadi ketika kepadatan penduduk. Jadi dalam suatu wilayah luas sempit, sedangkan jumlah penduduknya banyak. Tidak akan pengaruh. Dari semua sisi, dari sisi ekonomi susah untuk mencari kehidupan. Tidak ada lahan yang kosong membangun pemukiman. Maka terjadi hal-hal banyak pemukiman kumuh dan lain-lain. Bahkan pendidikan. Nah, di kampung banyak yang berpendapat bahwa di kampung anak saya sekolah tidak pernah ranking. Kenapa? Dikaji, katanya kurang fasilitas. Dulu tidak terdapat tempat yang layak untuk tinggal. Jadi banyak mereka lakukan perjalanan ke kota atau urbanisasi ke kota untuk mendapat pendidikan yang layak, mendapat sarana kesehatan. Kalau kita di Papua itu tercatat tahun 90-an itu angka kematian dibagi dengan
fasilitas yang lengkap. Justru itu sekarang kita di Solo Selatan itu setiap distrik, setiap kampung kita dibangun puskes untuk mengurangi angka kematian. Itu tahun-tahun 90-an yang melahirkan misalnya di LS atau di Sajat di dalam kaki di sini masih dalam perjalanan melahirkan bayi hidup ibunya mati, bahkan ibunya hidup bayi mati. Jadi banyak hal yang akan terjadi sehingga banyak masyarakat itu melakukan interaksi ke kota untuk mengatasi hal-hal itu. Dari sisi pendidikan lebih layak di kota daripada di kampung. Dari sisi pendidikan di kota perpustakaan lengkap, guru-guru lengkap. Kalau di kampung, apalagi di SD atau guru ada untuk kelas 6. Ini ada video, nanti kamu nontonnya. Kita akan tunjukkan. Seleksinya itu dampak perkembangan kota. Pertumbuhan dan perkembangan kota pada prinsipnya menggambarkan proses perkembangannya yaitu perkembangannya suatu kota. Pertumbuhan kota mengacu pada pengertian secara kuantitas. Pematangan indikasi dapat dilihat pada struktur kegiatan perekonomian dan primer, ke sekunder atau tersier. Jelas pada umumnya ada 3 faktor ya yang mempengaruhi perkembangan kota. Yang pertama, faktor penduduk, yaitu adanya pertambahan penduduk baik disebabkan karena pertambahan alami maupun karena migrasi. Jadi ada penduduk yang pindah dari kampung ke kota. Kalau kita di Solo Selatan transmigrasi ya, kalau transmigrasi apa yang tahu pengertiannya? Perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang. Tentu kita di Indonesia melakukan transmigrasi untuk mengatasi penyerapan penduduk di semua wilayah. Jadi untuk mengatasi penduduk harus pemerintah lakukan namanya program transmigrasi sehingga ada keseimbangan penduduk. Yaitu adanya perubahan pola kehidupan dan tata cara masyarakat akibat pengaruh luar, komunikasi dan sistem informasi. Itu tidak mempengaruh. Bahasa, semua tahu bahasa daerah. Tahu. Insya Allah. Betul. Kalau tidak tahu, berarti Anda tidak diakui sebagai orang bodoh. Jadi budaya itu kan yang lahir dari dalam apa? Jadi dibentuk. Jadi ada yang budaya yang bisa dilihat dari sini teknologi, informasi teknologi, dia bisa mempengaruhi budaya. Iya kan? Dia akan mempengaruhi budaya. Contoh kalau di Bali itu kan sudah dicuri nama baik itu menjadi Pancasila. Budaya, faktor sosial ekonomi itu tidak akan mempengaruhi tentang dampak dari perkembangan kota. Di kota itu kehidupannya itu kompetisi, bersaing. Kita di kota, ya kan? Di kota itu dalam kehidupan sosial itu orang bersaing. Bahkan tidak nampak gotong royong. Kalau di kampung kan nampak sekali gotong royong. Ya di tempat-tempat yang misalnya kampung atau tempat-tempat ibadah itu kan gotong royong nampak ya. Bangun rumah itu gotong royong, kalau di kota ya. Masing-masing berbeda. Anda melihat ada satu video di sini mengenai ini berkaitan dengan ini. Saat kamu berbelanja sayur di desa, kamu menemukan hampir semua warga di sana menggunakan kendaraan bermotor. Kamu lalu berpikir jika mereka mendapatkan motor itu dari kota. Nah, dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa desa dan kota itu saling berinteraksi loh. Salah satu contohnya itu melalui
Adanya interaksi desa dan kota mengakibatkan beberapa dampak positif. Jika berhubungan dan pabrik, serta tidak ada persoalan bahan mentah dan bahan baku. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai interaksi desa dan kota. Semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Ketika Anda lihat video tadi, apa yang dilakukan yang tadi sudah disampaikan? Ada dari sisi ekonomi, kita ada bahan baku atau bahan mentah yang dibawa dari kampung ke desa, bawa ke kota, diproduksi, diolah menjadi bahan jadi. Seperti apa tadi? Kapas, diolah menjadi baju. Berarti di situ ada interaksi yang dibangun antara desa dan kota. Interaksi desa dan kota yang dibangun. Bahkan harus ada sarana yang mendukung. Ya ada rasanya jalan. Harus ada jalan. Kalau masyarakat harus transaksi, berbicara. Angkutan umum, tidak ada transaksi. Interaksi antara masyarakat yang ada di kampung atau desa dan kota. Nanti dua orang yang nanti gampang presentasi. Yang satunya moderator, yang satunya pada materi, nanti dulu membahas. Ya, sini kelompok satu, ini kelompok dua. Nanti kelompok satu baca materi, kelompok dua tanggapi materi yang ada di sini yang mereka tidak paham tentang materi itu, nanti akan bertanya. Urban flex dalam bahasa desa dan kota merupakan wilayah yang terletak antara kota dan desa, ditandai dengan pola pemerintahan campuran antara sektor pertanian. Dikasih anak di situ di bagian yang mana yang dibaca sebelumnya. Bisa? Kelompok satu ya. Akan presentasikan hasil diskusi kami tentang zon interaksi desa dan kota. Interaksi antara desa dan kota menimbulkan pengaruh tertentu. Pengaruhnya akan tergantung pada jarak ke pusat kota. Makin jauh dari pusat kota, interaksi semakin lemah. Wilayah interaksi ini akan membentuk lingkaran-lingkaran, dimulai dari pusat kota sampai ke wilayah desa. Zon interaksi desa dan kota oleh Bintaro dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, titik dimaksudkan sebagai pusat kota. 2. Suburban atau bisa disebut sub daerah perkotaan, suatu wilayah yang lokasinya dekat pusat atau inti kota, dihuni oleh para penglaju. Suburban flag, jalur tepi sub wilayah perkotaan, suatu wilayah yang melingkari suburban dan merupakan wilayah peralihan antara kota dan desa. 3. Urban flag, jalur tepi wilayah perkotaan paling yaitu semua wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat dari kota.
kecuali inti kota. 4. Rural urban frame. Jalur batas desa dan kota merupakan wilayah yang terletak antara kota dan desa yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non pertanian. Rural atau bisa disebut wilayah desa, wilayah yang masih menitik beratkan pada kegiatan pertanian. 6. Zone suburban frame, urban frame, dan rural urban frame merupakan wilayah yang memiliki suasana kehidupan modern sehingga dapat disebut perpecahan jalur-jalur yang digambarkan tersebut merupakan gambaran yang ideal. Dalam kenyataannya, jalur-jalur interaksi desa dan kota tidak selalu konsentrasi. Mungkin itu aja segmen dari kami. Terima kasih. Terima kasih teman-teman dan Bapak Guru sudah memberikan waktu kepada kami untuk tua. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori-teori interaksi desa dan kota. Saya memberikan waktu kepada moderator pemateri. Teori gravitasi. Semakin mudah melakukannya dan jarak yang ditempuh semakin dekat akan memperkuat interaksi dua wilayah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa interaksi dua wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hukum gravitasi dari ilmuwan fisika, Sir Isaac Newton dapat dengan mudah diaplikasikan untuk meneliti seberapa kuat interaksi dua wilayah melalui pendekatan geografi. Hukum fisika tersebut dimodifikasi oleh W.J. Reilly yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengukur kekuatan interaksi dua wilayah. Mengemukakan bahwa kekuatan interaksi dua atau lebih suatu wilayah dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduk dari setiap wilayah dan jarak mutlak di antara kedua tempat tersebut. Secara matematis, real menunjukkan dengan rumus sebagai berikut. Keterangan oleh karena itu, untuk menerapkan konsep interaksi wilayah dan menggunakan persamaan harus terlebih dahulu dicermati ketiga faktor tersebut. Adakala sebuah wilayah yang jaraknya jauh memiliki nilai interaksi yang tinggi karena letaknya di daerah pedataran yang dihubungkan oleh jalan yang bagus dan kemudahan sarana transportasi dibandingkan dengan wilayah di dekatnya yang berjarak pendek tetapi akses untuk menuju ke wilayah tersebut sangat sulit. Terima kasih, sekian presentasi dari kami untuk tua. Baikkan kelompok 1. Kelompok 2 bertanya, apa yang Anda tidak paham atau tidak mengerti tentang materi dari kelompok 1 yang tadi sudah dipresentasikan? Sebutkan zona wilayah yang dikemukakan oleh Bintaro. Sebutkan 6 zona wilayah yang dikemukakan oleh Bintaro. Di sini jawab yang pertama ada PT, yang kedua suburban, yang ketiga urban pride, yang keempat rural urban pride, yang kelima rural dan bisa disebut wilayah desa, keenam zone suburban. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Berikan napas untuk kelompok 1. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota. Saya akan menjawabnya. Yang pertama faktor pendukung, yang kedua faktor sosial ekonomi, yang ketiga faktor sosial budaya. Jelas? Jelas. Berikan napas untuk kelompok 2. Jadi itulah hasil diskusi yang dipresentasikan oleh dua kelompok 1 dan kelompok 2. Ada yang belum paham atau belum mengerti tentang materi bisa ditanyakan. Kalau saya tidak mengerti yang dimaksud. Tiga faktor interaksi desa kota yang digunakan oleh kedua umat pada tahun 1997 itu apa? Siapa yang bisa menjawab?
ada di materi. Sebutkan 3 faktor interaksi desa kota yang dikemukakan oleh Edward Ullman pada tahun 1987. Tidak ada tiga faktor ya. Struktur kegiatan ekonomi. Izin menjawab. Yang pertama adalah ada regional complementary, yang kedua intervening opportunity, yang ketiga ada spatial transferability. Kemana? Yang punya soal jelas? Jelas. Kita punya materi pemukiman lahan-lahan yang menjadikan tempat-tempat wisata itu sebenarnya dari sisi negatif atau positif. Bukan itu kan menguntungkan. Sehingga banyak penduduk yang tinggal di sekitar situ. Ada juga yang hidupnya terpecah di daerah-daerah pinggiran. Hidupnya terpecah, pemukiman penduduk tidak merata. Jadi pola-pola pemukiman penduduk itu dia akan mempengaruhi letak topografi. Ada penduduk yang tinggal di daerah pantai berbuat pencarian di daerah lain, pertanian. Dominan di situ. Kalau yang tinggal jauh dari pantai berarti dari sisi agraris di bidang pertanian itu mata pencarian. Kalau kita di Solo Selatan kan banyak potensi sebenarnya. Ya, ada potensi mana? Kita dihidupi kota Seribu Sungai. Ini potensi kita. Saya juga baru bertanya, kenapa bisa terjadi adanya interaksi? Sebelum aku jawab, siapa yang bisa menanggapi? Kenapa bisa ada interaksi? Ayo, kita bisa jawab. Bukan saja Anda pakai patokan di materi tidak. Kenapa? Kita makhluk sosial sendiri. apa? Ya, Kita makhluk sosial. kita makhluk sosial. Apa yang bisa menanggapi? Ya, Karena membutuhkan. saling membutuhkan. Justru pertanyaannya, mengapa terjadi interaksi sekarang? Kita makhluk sosial, ada saling membutuhkan. Kenapa? Kenapa jawab aja. Kenapa saling interaksi? Bali dan Belum bicara apa? Kenapa? Iya, berinteraksi kenapa? Sampai dampak atau timbulnya interaksi kenapa? Karena terjalin hubungan, hubungan seperti apa? Ya, jadi kan kita berbicara mengenai komunikasi. Interaksi kalau kita lihat di pasar itu nampak kok penjual pembeli itu interaksi. Tapi kadang interaksi di pasar itu melebihi yang pikiran sehat manusia. Ya kadang kita mau beli misalnya ubi ya. Kadang kita tidak tulis di sana. Pak itu berapa kan? Itu nampak gitu. Ya kadang interaksi yang di luar nalar kita bahkan tidak tulis. Ubinya berapa? Itu ubinya berapa? Oh ini ubi. Jadi kalau kita interaksi yang interaksi yang sehat, karena saling membutuhkan, karena kita sosial. Kita kan bisa bertanya kenapa interaksi itu ada? Kenapa orang bisa melakukan interaksi? Kenapa? Ada dorongan apa sih dari ini?
Misalnya di kampus sama sekolah tapi yang fasilitas tidak lengkap, tidak ada perpustakaan, satu ruangan saja bisa disekat jadi tidak konsentrasi untuk belajar, jadi saya harus pindah itu keinginannya. Ini harus lakukan urbanisasi di kota, mencari fasilitas yang memadai. Nah, sudah bisa tambahkan. Kenapa interaksi? Kenapa interaksi itu ada di setiap kenangan pikiran kita kurang harus berinteraksi. Karena interaksi kan kita tidak mungkin ya, dia itu secara spontanitas dia lahir di pikiran kita. Tetapi ada dorongan sehingga kita bisa lakukan interaksi. Interaksi itu bisa kapan saja bisa terjadi. Kita lakukan interaksi karena adanya dorongan harus kita lakukan sesuatu. Seperti itu. Kita lakukan interaksi. Setiap orang bisa lakukan interaksi. Karena bisa ada dorongan, bahkan kebutuhan hidup. Dia bisa lakukan segala sesuatu. Kebutuhan hidup ini kan kebutuhan primer. Sandang, papan, pangan itu yang dilihat sistem pribadi setiap orang. Jadi harus lakukan interaksi itu dengan keadaan kondisi apapun harus lakukan. Ada hal yang mendesak sehingga harus lakukan interaksi. Contoh masyarakat di kampung ya, lahannya besar sekali. Sayur-sayuran, kacang-kacangan, ubi-ubian, dia harus lakukan transaksi. Harus di kota. Harus lakukan itu. Sehingga ada interaksi. Ada yang bisa ditanyakan kalau kurang jelas sebelum kita punya pertemuan di siang hari ini. Bahwa materi yang sudah disampaikan itu menjadi motivasi dari pembelajaran yang lebih meningkat lagi ke depan ya. Sebelum kita menutupi rangkaian pembelajaran, satu orang berdoa kita selesai dengan proses belajar di siang hari ini. Teman dan bapak guru, kita mengakhiri pelajaran kita di siang hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan juga kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Perhatian, pada bapak guru bersalam. Terima kasih, Bapak Guru. Ya.
Siap. Hidup laki-laki adat. Hidup pemuda adat. Hidup kita semua. Hidup yang datang untuk mendengar. Selamat sore untuk kita semua. Hari ini leluhur yang ada yang hadirkan berbagi pada saat diskusi. Mungkin seperti itu. Langsung saja kita dengarkan bersama-sama dan kita tangani bagian ini. Karena keberadaan kita sebagai perempuan itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu